Gunung Lawu yang mempunyai tinggi 3.265 meter terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Gunung Lawu mempunyai kawasan hutan dipterokarp bukit, hutan dipterokarp atas, hutan montane, dan hutan erikasius. Namun di lereng Gunung Lawu ini sering kali terjadi kebakaran hutan dan hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan terbesar di lereng Gunung Lawu terjadi pada tahun 2002 yang mengakibatkan kerusakan lahan seluas 6.284,24 hektar. Sebatang kayu yang baru saja saya masukkan dalam kobaran api langsung terbakar. Kobarannya semakin besar dan bisa menghangatkan tubuh kita. Tapi apa yang Anda bayangkan, jika sebatang kayu itu adalah tubuh kita, pasti langsung hangus terbakar. Itulah yang dialami oleh Ibu Yatmi dan cucunya ketika terjadi kebakaran hutan dan mereka tengah mencari kayu bakar. Keajaiban apa yang menyelamatkan mereka? Ini dia kisahnya. Pak, makan dulu ya, biar sehat. Soalnya kalau nggak makan nanti Bapak lemes terus. Ayo Pak, makan sedikit aja Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat ya Pak ya. Sekali lagi ya Pak ya. Pak, apa Pak? Ini minumnya Pak. Pak, ayo minum dulu ya. Minum dulu Pak. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, Pak. Kenapa ya Pak? Mbah Yatmi itu orangnya baik banget. Walaupun Mbah Nyoto lagi sakit, sekarang Mbah Yatmi yang mengurus semua di rumah. Nanti kalau udah mendidih, taruh di teko ya. Iya, Nek. Ya. Jemuranku ora ya. Piye kayuku wis entek. Karti. Iya, Nek. Iya, Nek. Kita ke hutan yuk cari kayu. Iya, Nek. Karti ambilkan kain dan goloknya dulu ya. Cepat ya, Nduk. Iya, Nek. Ayo, Nek. Makasih ya, Nduk. Ayo. Ayo, Nduk, kita cari kayu. Tuh, yang kering-kering ya, Nduk ya. Iya, Nek. Jangan yang itu, yang basah. Kalau yang basah susah ngejemurnya. Nah, ojoknya oke kamu bawanya, nanti berat. Ntar nenek yang iniin deh. Yuk, hati-hati, Nduk. Oh, nenek bersyukur. Kepedulian Mbok Yatmi yang tinggi terhadap lingkungan sekitar diajarkannya pula kepada Karti cucunya. Karti diingatkan agar selalu peduli pada lingkungan, seperti tidak semena-mena memotong pohon yang ingin dijadikannya kayu bakar. Yang jeli matamu lihat. Itu banyak tuh kayu-kayunya. Mana lagi, Nduk? Ora ya? Ya wis lah, kita cari tempat lain. Dari dulu saya melihat Yatmi itu orangnya suka membantu orang lain. Dia tidak pernah ngeluh, walaupun dia menjadi tulang punggung keluarganya semenjak Mas Nyoto sakit. Hati-hati nih, ya ampun, kamu akeh emen sih. Sini kita bawain. Iya.
Banyak sekali. Hati-hati tuh kalau jalan. Hutan tuh licin. Kenapa ya? Kok ayam rame begini? Nggak seperti biasanya. Saya heran melihat ayam di luar. Tidak seperti biasanya, mereka seperti ketakutan melihat sesuatu. Ayam peliharaan Yatmi hari itu tampak tak bisa diam dan sesekali berkokok. Seperti ada sesuatu yang membuat ayam tersebut panik. Tapi kan Yatmi yang kayunya. menyaksikan itu merasakan ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi Yatmi sama sekali tak tahu kejadian apa itu. Wis, Nduk. Kayaknya baru sedikit ya, Nduk. Nenek cari kayu lagi ya ke hutan. Kamu gak usah ikut. Tungguin Mbah Kakung aja di rumah. Enggak, Nek. Aku ikut nenek aja. Nanti bukan siapa yang bantu nenek. Udah, ayolah. Nih, Nduk. Kejadian ayam-ayam peliharaan Yatmi yang terus-menerus berkokok sepanjang siang dan tak bisa diam. Juga kayu bakar yang dibawa Yatmi yang ternyata kurang jumlahnya menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah ini merupakan sebuah pertanda? Api. Hah? Ada api? Ya Allah. Gimana itu, Nduk? Ya Allah. Bagaimana, Nduk? Bagaimana? Yuk kita cari kayu bakar Bu wis entek kalau masak. Ibu ketemu lagi. Apa kayu bakar ya? Iya. Enggak parah. Ayo. Hati-hati, tapi iki kok kayak ulone. Ular apa tuh yuk? Embo, jeneng-jeneng utang kaya ngene iki lho. Hati-hati ya Nduk. Banyak ularnya. Alon-alon kena pleset. Iya, kita cari kayu bakar mumpung lagi banyak tuh. Kita buat stok Iya besok. lho. Engko nek wis musim hujan ki angel golek kayu bakar. Oh, ada apa Nduk? Oh, ini pohon ada nyabut ya. Mungkin pendaki gunung kali Nduk. Biar aja kita tanam kembali, biar nanti bisa besar seperti pohon itu tuh. Lihat tuh, nanti kita bisa gunain. Ketulusan, Kalau udah kering, keikhlasan dan kepedulian Yatmi pada lingkungan bisa buat membuat masak. Yatmi bergerak dengan sigap untuk menanam kembali tumbuhan yang hampir mati tersebut. Dan nanti kamu Diam-diam cari lagi ya, Karti kayu memperhatikan itu semua. Cari lagi Nduk, kayu Nduk yang banyak Nduk. Nanti nenek yang ikat. Saya selalu diajari sama Mbak Yatmi untuk menjaga kelestarian alam. Ayo Nduk, cepet jalan. Aduh, capek juga ya Nduk nyari kayu dari pagi sampai siang. Alhamdulillah kita udah sampai. Nduk ya. Hati-hati ya Nduk. Nanti itu licin. Hah? Asap? Asap tuh. Tuh. Loh, kebakaran besar. Enggak bikin besar. Gimana ini kita? Bagaimana? Bagaimana? Ayo, lari Nduk, lari. Ayo, hati-hati ya Nduk ya. Ada asap. Asap bikin tuh.
Api itu makin membesar dan dengan cepat melahap semua yang ada di depannya. Api, api. Yatmi, Karti, dan Tiem tak tahu harus berbuat apa. Sejenak mereka panik dan takut. Tapi tiba-tiba saja, Yatmi langsung menarik tangan Karti dan Tiem untuk menghindari api itu. Namun api sudah makin membesar dan mengepung mereka dari segala penjuru. Karti menangis ketakutan dan Tiem tampak begitu panik. Yatmi berusaha menenangkan Karti dan Tiem. Walaupun sebenarnya Yatmi begitu takut, tapi dia berusaha menyembunyikannya dan berusaha tetap tegar. Saat itu saya panik sekali, sampai-sampai saya pingsan. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Ya Rasulullah, ampuni ya Allah. Ini hambamu ini ya Allah. Yatmi pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam hatinya dia terus berharap dan berdoa agar mereka bisa diselamatkan dari bahaya yang mereka hadapi. Tuhan punya kehendak. Kebaikan Yatmi dan kecintaannya terhadap lingkungan, khususnya pada tumbuhan, ternyata mendapat balasan dari Tuhan. Yatmi terselamatkan oleh beberapa pohon yang membentang seperti tembok dan menghalangi kobaran api, hingga mereka tak tersentuh oleh api, hingga api itu padam. Kita berpencar, pencar. Makan. Api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu berhasil terlokalisir. Agar api tidak semakin merembet, petugas berusaha memadamkan dengan cara tradisional bersama para penduduk dan mencari korban yang selamat di tengah hutan. Bantu. Allah masih sayang kepada saya, Karti dan Tiem. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya, agar selalu menjaga kelestarian alam. Bapak-bapak, terima kasih ya Pak ya. Bapak-bapak telah menyelamatkan istri saya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah Bapak diterima sama Allah. Amin. Iya Pak. Kami sebagai tim SAR udah kewajiban saya Pak untuk membantu sesama manusia. Kalau begitu kami pergi dulu Pak ya. Untuk kita tangkap. Makasih Mas ya. Makasih ya. Sama-sama Bu. Makasih ya. Hati-hati ya. Yang menyelamatkan. Ya Allah. Terima kasih ya Allah.
kota Aceh adalah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati, Krueng Raya, Ulele, Sabang, Lok Sumawe, dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami yang terjadi tepatnya pada pukul 8.58 waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu 26 Desember 2004 silam. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali, diterjang gelombang tsunami yang maha dahsyat. Serangga yang baru saja saya lemparkan tadi bisa jadi tidak selamat karena plastik kemasukan air dan serangga tidak mampu bertahan karena kurangnya oksigen. Apa yang terbersit dalam benak Anda? Kisah kali ini kita akan melihat keajaiban yang terjadi pada seorang ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya di dalam mobil pada peristiwa tsunami di Aceh. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu. Syahadu la ilaha illallah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Bu. Saya kaget. Ketika selesai salat subuh, saya mendengar anak saya si Ilyas menangis kencang sekali. Sudah Bu, sudah Bapak ambil air dikompres saja dulu ya Bu. Kenapa Ilham? Astagfirullahaladzim. Pagi itu, Ilyas tidak seperti biasanya. Hal itulah yang membuat pasangan suami istri Salma dan Taufik panik. Ilyas yang sedari lahir selalu sehat, namun baru kali ini dia mengalami sakit. Sehingga Salma dan Taufik menjadi serba salah dan bingung. Sabar ya Bu, sabar Bu. Ayo Bu, dibawa ke dokter. Kebetulan di tempat makan Bapak sana ada praktek dokter Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Banyak kempes Bu. Ya sudah, sekarang gini aja. Ibu tunggu di dalam. Bapak mau bongkar ban dulu Bu ya. Iya, Pak, cepet ya, Pak. Iya ya. Ilham, sabar ya sayang. Kita ke dokter ya. Pak, udah belum, Pak? Udah Bu, udah Bu. Ayo Bu, kita berangkat Bu. Pagi itu Pak Taufik saya sapa, tapi dia ketus sekali menjawabnya. Saya pikir dia sedang panik karena memikirkan anaknya yang sedang sakit. Pagi Pak Taufik. Iya, pagi. Pak Taufik.
Taufik dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah sebagai suami. Dia tidak pernah marah dan selalu menuruti kemauan istrinya. Namun hari itu Taufik tampak emosi dan sedikit kasar. Salma tampak begitu cemas dan gelisah waktu itu. Tidak seperti biasanya, dia melihat wajah suaminya tampak berubah. Hati Salma tidak ikhlas ketika Taufik keluar dari mobil dan menuju sebuah warung yang jaraknya hanya 5 meter dari sisi mobil yang dia tumpangi. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Saya melihat suami saya dingin sekali pagi itu. Tidak sedikit pun menoleh kepada saya selama dalam perjalanan. Aduh Pak, mau ngapain lagi sih? Sebentar Bu, asem, pengen ngerokok nih. Kasihan dong Pak, anak kita panas nih. Sebentar aja Bu. Pak, cepet Pak. Pak, cepet Pak. Waktu itu, saya berteriak memanggil nama suami saya berkali-kali. Tapi terlambat. Gelombang tsunami yang begitu dahsyat menghantam apa saja yang ada di hadapannya dan meluluh lantakan semua yang diterjangnya. Saya berusaha untuk menenangkan anak saya. Andai nyawa saya dicabut pada waktu itu, saya pasrah pada Allah. Tubuhnya bergetar ketakutan. Hatinya tak pernah berhenti mengucap doa agar dirinya diselamatkan. Puluhan bahkan ratusan manusia banyak yang terbawa arus tsunami. Salma menyaksikan dengan mata kepala sendiri kejadian tersebut dari dalam mobil. Salma terus berzikir. Mulutnya tidak henti-hentinya berdoa. Salma tenggelam dalam kepasrahannya. Dan jika ini adalah saat-saat terakhir dia bersama anaknya, dia hanya merelakan dirinya dan anaknya apabila Tuhan mengambil nyawa mereka. Nasib manusia sudah ada yang mengatur. Bencana dan musibah yang datang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa, termasuk ajal seseorang.
Dilihat. Wah, ada orang masih hidup. Tuhan punya kehendak. Salma dan Ilyas bisa terselamatkan dari amukan gelombang tsunami yang maha dahsyat itu dengan berlindung di dalam mobil butut suaminya. Sungguh suatu mukjizat. Saya sedih karena suami saya hilang terbawa arus tsunami. Tapi saya bersyukur karena anak saya bisa selamat. Saya harus kuat, bertahan demi anak saya. Aduh, aku agak pusing. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Lampung juga memiliki Pelabuhan Bakahuni yang merupakan penyeberangan dari Selat Sunda. Jalan raya lintas timur di Provinsi Lampung hampir setiap hari ramai. Di jalur tersebut juga seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya pada tanggal 23 Januari 1999, sebuah kecelakaan mobil travel yang masuk ke jurang dan mengakibatkan hampir semua penumpangnya meninggal dunia. Anda lihat betapa lucunya boneka ini. Kita semua sepakat bahwa sebuah boneka adalah mainan untuk kesenangan anak-anak. Nah, di kisah kita kali ini kita akan menyaksikan keajaiban yang terjadi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Salah satu korbannya terselamatkan karena boneka yang dia bawa untuk adiknya. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Ibu, Erni janji 2 bulan lagi pas lebaran akan pulang. Dan buat kamu, Dek, kakak punya kado istimewa, yaitu boneka yang paling kamu idam. Bener, Kak? Ditunggu ya oleh-olehnya. Erni merupakan sosok remaja yang santun dan penyayang terhadap keluarga. Setelah ayahnya meninggal, dia menjadi tulang punggung dan harus bekerja di Pulau Jawa untuk membiayai kehidupan ibu dan adiknya yang tinggal di Lampung. Jangan lupa ya, lebaran nanti kakak bawa buat Risma. Jangan lupa ya, Kak. Hati-hati, Nak. Dadah. Dadah. Dadah sayang, hati-hati ya, Nak ya. Dadah. Yuk. Mbak Erni itu baik banget. Setiap dia pulang ke rumah, pasti selalu membawa hadiah buat aku. Bu, Ibu, ada surat dari kakak, katanya kakak lebaran nanti mau pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan anakku di sana dalam keadaan sehat, bisa merayakan lebaran bersama-sama di sini. Saya senang melihat Irma begitu gembira karena mendengar kabar sebentar lagi Erni akan pulang ke rumah. Sekarang bantu ibu ya, ke dapur kita masak. Ayo, Bu. Lama banget ya? Iya. Perasaan bahagia menyelimuti Erni di hati. Lebaran kali ini dia bisa membawa banyak oleh-oleh untuk keluarganya. Bahkan dalam perjalanan pulang dia mendapat teman mengobrol, sehingga tidak menjemukan selama perjalanan ke rumah. Baru kali ini saya pulang kampung bersama Erni. Walaupun sekampung, kita belum pernah pulang kampung bareng. Senengnya bisa pulang bareng. Udah berapa bulan? 2 tahun. Aku 2 tahun nggak pulang. Iya. Gimana? Iya. Aku tuh gak udah pulang. Iya, aku kangen banget sama kamu. Iya, tapi di sini sepi banget ya. Kalau di kamu mungkin rame banget kali ya.
Ernie tampak cemas sekali melihat Kiki temannya yang dari awal perjalanan selalu mengeluh mual dan muntah-muntah. Dan ini tidak seperti biasanya. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Ernie. 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 Saya kaget sekali sampai saya berteriak. Semua penumpang menoleh pada saya. Ternyata saya hanya bermimpi. Saya bermimpi dan melihat adik saya berdarah-darah dan memanggil nama saya. Mengerikan sekali. Sebuah mimpi buruk yang dialami Ernie selama di perjalanan membuat Ernie semakin was-was dan ingin segera sampai di rumah. Saya nggak tahu sudah berapa lama saya pingsan di dalam mobil itu. Yang saya rasakan hanyalah pusing yang amat sangat. Saya tersadar ketika alarm jam tangan saya berbunyi. Ternyata sudah 2 hari saya berada di mobil itu.
busuk yang cukup menyengat tidak Erni pedulikan. Dia berusaha untuk keluar dari dalam mobil dan mencari pertolongan. Walaupun kondisi tubuh Erni semakin melemah, tapi perasaan dan keinginan hati Erni yang cukup kuat untuk bertahan hidup memberikan kekuatan kepada dirinya. Sampai akhirnya bantuan itu pun datang. Sabar ya Mbak. Lantar sekarang Mbak ya. Iya, terima kasih ya bos sebelumnya Pak. Mas, Iya Bu. Ibu mengucapkan terima kasih. Iya Bu. Jika tidak ada Mas, bagaimana nasib anak Ibu? Iya Bu, tadi kebetulan saya lewat. Jadi anak Ibu saya antar. Kalau gitu ya saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kenapa kamu ini nak? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sudah selamatkan anakku ya Allah. Saya tak henti-hentinya mengucap syukur alhamdulillah. Saya senang akhirnya Erni bisa selamat dan bisa berkumpul lagi bersama kami sekeluarga. Keajaiban-keajaiban yang terjadi pada cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya, bahwa setiap kebaikan pasti mendapatkan ganjaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Jika Tuhan berkehendak dalam setiap peristiwa, pasti ada hikmahnya. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.